Pemirsa, setelah menjalani serangkaian revitalisasi dan juga pengembangan, akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2024, Indonesia Heritage Agency mengumumkan kembali dibukanya Museum Nasional Indonesia. Nah pemirsa, dengan kembali dibukanya Museum Nasional Indonesia ini menandakan awal baru bagi museum yang ada di Indonesia. Dan kini pemirsa, Museum Nasional Indonesia memiliki berbagai tampilan baru dan tentunya juga dengan pengalaman edukasi yang lebih mendalam. Dan untuk mengetahui seperti apa revitalisasi dan juga apa saja isi dari Museum Nasional Indonesia ini, saat ini pemirsa saya sudah bersama dengan penanggung jawab Unit Museum Nasional Indonesia, Ibu Nilu Putu Chandra Dewi. Bu Chandra, apa kabar? Baik. Wah, saya baru datang untuk pertama kalinya setelah direvitalisasi nih, terlihat sama tapi ada perbedaan begitu ya, Bu ya. Pastinya. Nah, Bu Chandra, ini kan kita ingat 1 tahun yang lalu ada musibah kebakaran itu. Nah, sebenarnya dari pihak museum apa alasan untuk melakukan revitalisasi yang besar ini, Bu? Apakah tidak hanya di belakang saja? Nah, ini kan juga seluruhnya itu apa pertimbangannya, Bu Chandra? Iya baik Mbak Mona. Selamat datang juga di Museum Nasional Terima Indonesia. kasih. Ya sebenarnya perubahan-perubahan ini menjadi salah satu realisasi dari rencana besar Indonesian Heritage Agency, tentunya terkait dengan reimajinasi warisan budaya. Nah, karena Museum Nasional Indonesia menjadi salah satu bagian unit di bawah Indonesian Heritage Agency, tentunya ini menjadi satu realisasi dari reimajinasi warisan budaya tadi. Inspirasi yang utama dari Museum Nasional sendiri adalah setelah pasca kejadian tahun 2023 itu dengan adanya kejadian itu mendorong kita mempercepat diadakannya revitalisasi, dan tentunya yang paling kuat lagi mendorong kita melakukan ini adalah bagaimana kita ingin mempercepat menghadirkan museum ke publik atau masyarakat sebagai pusat edukasi dan juga terkait dengan budaya Indonesia. Baik, ini kita bisa sambil jalan-jalan juga ya, Bu Chandra ya. Sebenarnya dari perubahan Museum Nasional ini yang paling utamanya itu di bagian mana nih, Bu? Nah, terkait dengan revitalisasi Museum Nasional Indonesia, kita sebenarnya secara ada perencanaan bertahap. Jadi revitalisasi Museum Nasional Indonesia ini memang memiliki ada 3 tahun ke depan sebenarnya untuk perencanaan revitalisasinya. Nah, tahap pertama di tahun 2024 ini bisa dilihat secara signifikan adalah perubahan yang kalau Mbak Mona masuk tadi ke dalam, itu terlihat ada perubahan di area depan gedung A, yaitu depan gedung A dengan gedung B. Kemudian masuk ke sini, jadi di ruang rotunda namanya. Dengan wajah barunya yang dimana kita menata pameran itu lebih estetika, interaktif, tentunya juga dengan inovasi dan lebih aman. Aman di sini artinya memberi keluasan pengunjung untuk bisa menikmati Museum Nasional secara lebih baik. Oke, baik. Berarti ini kurang lebih ada 1 tahun begitu, Bu ya, kita melakukan revitalisasi. Kita kan tutup dari kejadian 2023 itu hampir setahun. Nah, dari setahun itu banyak hal yang kita lakukan, kita persiapkan. Selain memang tadi penanganan pasca kebakaran, kita juga menyiapkan narasi baru wajah Museum Nasional Indonesia. Karena bisa saya sampaikan di sini bahwa narasi kita itu mengalami perubahan. Revitalisasi ini kan kita mengubah semua, tidak hanya secara fisik tetapi secara narasi. Kita menafsirkan kembali narasi Museum Nasional Indonesia seperti itu. Luar biasa sekali ya, Bu ya, untuk revitalisasinya semuanya sudah direncanakan, bukan hanya bangunan-bangunannya tapi narasi gitu ya. Karena memang bisa dibilang bahwa revitalisasi Museum Nasional itu tercermin di dalam konsep 3 bangunannya. Jadi ada bangunan A, itu di mana kita mengkonsepkan terkait dengan masa lalu penuh makna. Jadi kalau Mbak Mona ini bangunan A. Jadi kita sekarang berada di bangunan A. Jadi lebih memaparkan narasi sejarah Indonesia. Kemudian ada bangunan B, gedung B, itu berkonsep terkait dengan marwah Indonesia.
Jadi di sana bagaimana kita mengingat tentang identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan ada gedung C itu kita mengkonsepkan dengan bekal masa depan berkelanjutan. Jadi berharap nanti next ke depannya itu kita bisa memberikan bekal yang berkelanjutan kepada generasi mendatang. Kalau Bu Chandra melihat seberapa penting sih Bu peran dari museum ini untuk bisa melestarikan warisan dan juga budaya Indonesia sejauh ini? Ya, Museum Nasional itu bisa dibilang berperan penting di dalam menarasikan ulang terkait dengan sejarah dan identitas bangsa melalui budaya. Ya. Karena itu dengan menyoroti kebesaran Nusantara yang menjadi pusat sumber daya dan juga persimpangan budaya dalam peradaban global. Itulah dari sinilah maka Museum Nasional ingin memberikan satu ruang di mana bisa nanti masyarakat, terutama generasi muda itu terinspirasi untuk lebih memahami sejarah dan warisan budayanya. Karena dengan sajian tentunya dengan kita membuat tata pamer yang lebih interaktif kepada pengunjung, sehingga pengunjung itu merasa lebih dekat, terutama generasi muda nih yang nanti akan melanjutkan kan ya, itu bisa semakin memahami sejarah dan memahami sejarah dan identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia dengan memahami, mencintai, menghargai warisan budaya, tentunya ikut melestarikannya. Seperti itu sih. Besar sekali berarti ya Bu peran dari museum yang ada di sini. Kita kayaknya harus ke ruangan B deh Bu ya. Kita harus ke ruangan sini. Jadi kita masuk ke ruangan ini bisa dibilang kita tidak menyebutnya pameran ya, tetapi lebih kepada presentasi pemulihan penanganan pasca kebakaran. Jadi di ruangan ini di mana kita menampilkan seluruh proses selama kita tutup dari kejadian 2023. Jadi bahwa kadang-kadang ada pertanyaan masyarakat, ngapain aja ya selama tutup itu gitu loh, kok nggak ada beritanya gitu. Sebenarnya di tutupnya Museum Nasional bisa dilihat di foto-foto ini ya, kejadian 16 September 2023 yang bisa dibilang meluluh lantakkan 6 galeri. Yaitu ada galeri prasejarah, ada galeri terakota keramik, terakota budaya Indonesia, galeri peradaban Islam, dan juga perunggu. Nah, ini bisa dilihat di instalasi ini. Ini sebenarnya seni instalasi ya. Kita menggambarkan bagaimana 6 galeri itu luluh lantak oleh api dengan, kalau dari tim ahli itu mengatakan suhunya itu sampai 1200 derajat. Karena bisa melelehkan kaca, temper kaca. Nah, dari sini ya. Jadi ini next ke depannya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa revitalisasi Museum Nasional Indonesia itu akan berjalan 3 tahun ke depan. Ini masuk tahun pertama? Iya, ini tahun pertama. Jadi diharapkan sih di akhir 2026 seluruh revitalisasi Museum Nasional itu sudah mencapai target. Ini cara yang ini bagus cara juga kita ya, menyampaikan kepada publik. Seperti inilah kejadiannya. Tidak jadi ditutup kita ya, memang berusaha untuk transparan ya dengan apa yang terjadi, kemudian apa yang kita tangani. Bisa lihat di dinding-dinding ini bagaimana kami yang tim internal melakukan penyelamatan, identifikasi, kemudian juga dibantu dengan adanya komunikasi intensif ya dari tim komunikasi, dan juga adanya kolaborasi para ahli baik di dalam maupun dari luar negeri. Ini yang membantu kami melakukan percepatan terkait dengan penanganan itu. Iya, karena kalau kita lihat dari luar saja itu selama hampir 1 tahun memang ditutup total. Betul ditutup. Seolah-olah tidak ada kegiatan. Iya, jadi itu saat inilah kita di reopening ini kita perlihatkan semuanya sebenarnya apa sih yang kita kerjakan gitu selama setahun ini gitu. Sekarang pemirsa kita akan lihat di sudut yang paling favorit di Museum Nasional ya Bu ya. Langsung scan wajah, saya penasaran banget nih Bu. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya cerita sedikit kali ya terkait dengan wajah-wajah yang tadi. Jadi kalau misalnya Mbak Mona lihat di depan sini,
Di sini ada peta besar Kepulauan Indonesia. Nah, di sini ada 78 wajah yang dilukis oleh seorang maestro bernama Pirngadi. Dia itu dulu karyawan masa Hindia Belanda. Jadi sebenarnya dulu Pirngadi itu membuat lukisan 78 wajah Indonesia ini dengan judul dulu Masyarakat Hindia Belanda, sebenarnya untuk peruntukan pameran di Prancis tahun 1931. Tetapi terjadi insiden di mana pavilion Indonesia di Prancis itu terbakar. Sehingga 78 koleksi Pirngadi ini musnah. Tetapi beliau dengan tekunnya itu melukis ulang. Oh, masih ingat begitu ya, Bu? Iya, ya, masih persis sama dengan apa yang beliau pamerkan di Prancis. Jadi beliau itu melukis ulang dengan tekun 78 wajah yang bisa sekarang kita lihat. Jadi ini bisa kita lihat, inilah karya asli dari RM Pirngadi. Raden Mas Pirngadi ya. Ini kemudian kita terapkan teknologi digitalnya dengan menggunakan face recognition itu. Jadi di mana pengunjung bisa mencocokkan nih wajahnya, dia tuh mirip suku apa? Mirip gitu. Jawa, apa Minang gitu ya, Bu ya. Jadi mirip dari suku yang 78 ini. Karena kan kalau kita tahu sekarang Indonesia kan suku bangsanya udah banyak banget kan. Bisa dibilang lebih dari 500-an suku bangsa. Oh, ini ya, Bu ya? Nah, ini dia. Jadi bener. ini bisa dilihat bagaimana pengunjung mencoba ya dengan memotret wajahnya di sana, kemudian dengan tadi penerapan teknologi digital itu akan terlihat kecocokannya 100% mirip siapa. Iya. Berarti ini adalah salah satu penerapan digitalisasi yang dilakukan oleh Museum Nasional Indonesia. Selain ada lagi, Mbak, ada Immersiva dan juga ada virtual tours. Immersiva sendiri itu adalah ruang, jadi sebenarnya kita ingin menarasikan sejarah gitu dengan penggunaan penerapan digital teknologi. Jadi itu ada visualisasi dan audio yang canggih lah kita buat. Jadi di situ kita berusaha mengajak masyarakat untuk bisa merasakan pengalaman yang lebih. Kan kita nggak tahu ya bahwa nggak banyak tahu bagaimana proses panjang dari sejarah kebudayaan kita ya. Nah, kita ingin menyampaikannya. Jadi di ruang Immersiva itu masyarakat diajak untuk mempelajari kebudayaan Indonesia lintas zaman. Jadi di situ juga sebenarnya Indonesian Heritage juga agensi itu ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa mereka concern, bahwa kita concern di dalam mereimajinasi warisan budaya. Apa lagi nih, Bu, yang pemirsa harus tahu kalau berkunjung ke Museum Nasional Indonesia? Nah, di sini ada satu pameran yang kita adakan berbarengan dengan reopening Museum Nasional Indonesia adalah repatriasi. Jadi mungkin bisa kalau pernah mendengar bahwa di tahun 2023 bagaimana diplomasi Indonesia dengan pihak pemerintah Belanda itu menghasilkan repatriasi yang sebenarnya intensif ya, dari bisa dibilang repatriasi ini sebenarnya kalau dari sisi upayanya itu udah di tahun 1949-an ya. Tetapi intensif sekali dari sejak 2019 hingga sekarang. Nah, salah satu yang bisa Mbak Mona lihat di sini adalah adanya koleksi-koleksi arca dari masa Singosari. Jadi itu abad ke-12-13 Masehi. Nah, arca-arca ini dulu ada di Museum Belanda. Iya. Jadi ada yang di Leiden, yaitu di Volkenkunde, dan juga ada yang di Tropenmuseum. Nah, ini merupakan hasil repatriasi tahun 2023 ya, sekitar kalau kita lihat di pemberitaan ya, pernah di pemberitaan itu 472 koleksi yang dikembalikan pihak Belanda ke Indonesia. Di antaranya adalah arca-arca batu ini. Nah, di tahun ini juga ada pengembalian lagi 288 koleksi, tetapi baru tahap satunya yang kita terima sekitar 84 koleksi. 84 koleksi. Jadi ruang ini dari tadi kita masuk di lobi, kemudian sampai lantai 2 itu adalah repatriasi. Jadi bagaimana kami Museum Nasional Indonesia itu memamerkan koleksi-koleksi yang dikembalikan pihak Belanda. Tentunya dan ini merupakan satu prestasi dari diplomasi antara Indonesia melalui pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaannya Kemendikbudristek dengan pemerintah Belanda. Nah, ini nanti
yang kemarin Mbak Mona lihat dulu ada manusia purba di sini, sebenarnya bukannya mereka tidak akan tampil kembali ya, tetapi karena kita punya narasi yang lain, ya istilah narasi baru tadi, ya kita punya narasi yang sudah kita kemas, itu nanti penempatannya pasti akan disesuaikan dengan narasi-narasi itu. Oh gitu. Jadi kemarin kan banyak yang bertanya juga, kok nggak ada lagi? Gitu. Sebenarnya bukan nggak ada sih, cuman ada karena kita sudah nanti merubah ya, karena begini, reimajinasi warisan budaya yang dicanangkan oleh Indonesian Heritage Agency itu juga memberikan ruang untuk semua museum itu menarasikan museumnya. Jadi menata kembali Museum Nasional tidak hanya terbatas konten, tapi juga desain, kemudian juga masukan-masukan yang tentunya ini tidak akan keluar dari keaslian dari budaya itu sendiri. Salah satunya adalah kita bisa melihat ruang imersifah sebenarnya, di mana seniman lokal itu sangat berperan di dalam memvisualisasikan narasi dengan istilah narasi sejarah budaya Indonesia, sehingga bisa dinikmati lah. Kan kalau kita cerita kayak sejarah gitu kadang-kadang kan bosenin ya. Nah, karena tadi Museum Nasional juga punya komitmen ingin menampilkan museum yang memilih yang lebih inovasi ya, lebih bisa inovatif, lebih ke lebih edukatif, lebih interaktif. Makanya sangat penting sekali kolaborasi dengan seniman lokal dan tokoh budaya. Jadi mereka berperan dengan di posisinya gitu loh. Jadi di dalam rancangan desain, kemudian rancangan istilahnya dalam kontennya, kemudian dalam komunikasinya, semua dengan tentunya dengan keahliannya masing-masing. Nah, yang selain itu adalah salah satu wujud realisasi dari kolaborasi tadi adalah bagaimana Indonesian Heritage Agency menggandeng ilustrator nih dari Jakarta Illustration Creative and Art Fair, yaitu JISAF, itu di mana 7 ilustrator muda itu diberi ruang untuk merealisasikan nih karya mereka melalui beragam produk yang kita bisa nikmati di museum shop. Nah, kita harus lihat juga Bu, kalau yang terakhir itu adalah souvenir gitu Bu, yang ada di boleh. Kita harus ke sana ya. Mari. Nah, ini Mbak Mona yang tadi saya sampaikan bagaimana kita berkolaborasi ya. Kita memang menekankan kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Salah satunya di museum shop ini atau Indonesian Heritage Agency Shop bisa kita lihat karya-karya dari 7 ilustrator muda yang kita gandeng nih untuk berkolaborasi. Nah, dituangkan dalam berbagai ragam produk yang bisa dilihat. Ada kaos, ada hijab juga ya, ada hijab. Jadi apa yang dibuat itu memang disesuaikan dengan yang lagi disenengin, lagi hits gitu ya. Lagi hits sama anak-anak muda khususnya ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga yang disenangi oleh berbagai kalangan lah, berbagai umur. Kan kita nggak bisa hanya nyediain buat anak generasi muda doang ya. Benar. Nanti orang tuanya protes kan gitu. Jadinya itu, jadi kita bisa lihat di sini ada tekstil gitu kan ya. Banyak banget ya Bu ya. Nah, ini juga salah satu dari revitalisasi Museum Nasional Indonesia. Jadi tidak hanya mengubah narasi dan tata ruang pamernya, tetapi juga fasilitas, Mbak. Jadi kita salah satu fasilitas yang kita kembangkan adalah museum shop yang bisa dilihat di sini sekarang, dan ada fasilitas anak. Jadi dulu kita memang pernah punya kids corner ya, tetapi itu kan sangat kecil. Nah, di revitalisasi ini kita memperluas area ruang anak, tentunya dengan sarana dan prasarana yang memang yang ramah anak juga, gitu. Jadi di situ anak-anak bisa belajar. Jadi pendekatan budaya, sejarah maupun budaya maupun dan terkait dengan identitas bangsa itu bisa dilalui dipelajari mereka tanpa sengaja sebenarnya. Mereka ceritanya bermain, tetapi dari permainan, dari apa yang kita sajikan itu sebenarnya mereka juga belajar tentang budayanya. Nah, setelah tadi kita keliling-keliling Bu, dari depan terus kita ke ruangan gedung bagian A, B dan juga C. Nah, terakhir apa harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia agar bisa mendukung juga untuk museum ini bisa memberikan berbagai kebaikan gitu Ibu? Harapan saya sih bahwa Museum Nasional Indonesia itu bisa menjadi ruang inspirasi ya bagi berbagai kalangan, khususnya generasi mendatang. Karena dengan apa yang kita lakukan ini, kami berharap bahwa pengunjung, khususnya generasi muda itu bisa lebih dekat
dekat dengan, karena kita menyediakan berbagai interaktif ya dengan publik, bisa lebih dekat dengan warisan budayanya, sehingga itu yang tadi saya sampaikan, bisa lebih mencintai, memahami, dan pada akhirnya kalau kita mencintai, memahami kan kita sayang nih dan ikut melestarikannya, karena pelestarian warisan budaya tidak hanya menjadi tugas kita di pemerintahan, tetapi juga tugas bersama di masyarakat, dengan masyarakat juga. Oke, terima kasih Ibu sudah Sama-sama. memperlihatkan kepada kita semuanya wajah baru dari Museum Nasional Iya, Indonesia. sama-sama. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya untuk datang melihat sejarah ya Bu ya, belajar sejarah lagi dengan belajar budaya lagi untuk tentu dengan memperkuat identitas kita. Nah, itu yang paling penting. Senin sampai Jumat. Kalau Senin kita libur, karena Senin memang libur. kita Senin itu kita khususkan untuk maintenance ya. Oke. Selasa, Kamis silakan datang karena kita buka dari jam 8 sampai jam 4. Dan Jumat, Sabtu, Minggu kita buka dari jam 8 hingga jam 8 malam. Oh, lebih malam Iya, tentunya. Baik. jadi ya. Terima kasih. Jadi bisa bermalam minggu di sini juga nih. Boleh sambil belajar malam Iya, sambil minggu belajar Bu. tentunya. Baik. Terima kasih Bu Sama-sama, Chandra, Mbak sukses Mona. selalu. Ya, terima Dan kasih banyak. pemirsa, itulah tadi perjalanan kita di Museum Nasional Indonesia, tentunya dengan wajah baru. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta ataupun di luar Jakarta, jangan lupa untuk main dan berkunjung ke Museum Nasional Nasional Indonesia. Indonesia. Terima kasih. Ya.